lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah sampai ke pertanyaan 45. 46 ya. Sekarang kita berpindah ke 47. Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik? Dari 6 sengketa yang kita punya di tahun lalu seperti apa pemberitaannya? Baik, berkaitan dengan sengketa yang tahun 2023 dikarenakan jenis kasusnya itu atensinya tinggi, yaitu waktu itu adalah berkaitan dengan program pemerintah Bali tentang LNG ya. Jadi media aktif mengatensi sengketa itu, dan beberapa tahapan persidangan juga diinformasikan, diberitakan selain kegiatan terakhir putusan-putusan. Demikianlah. Ya, baik, jika menyangkut kasus korupsi perhatian media relatif tinggi, tapi kalau enggak biasa-biasa saja ya. Oke, next 48. Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik? Jadi kalau ada kegiatan yang dilakukan yang melibatkan pejabat publik, biayanya di-disclosure ya, diungkapkan. Nah, tapi ini praktek di banyak tempat sebetulnya praktek yang sangat agak jarang ya. Jadi bahkan dalam skala yang lebih kecil, misalnya kalau Komisi Informasi Provinsi Bali jadi pembicara di banyak tempat di badan publik, dapat honornya? Ya, ada beberapa yang tidak. Kami aktif juga tetap gitu. Dan kemungkinan tidak dipublikasikan, kan? Ya, tidak. Itu jangan. Jadi bahkan Komisi Informasi sendiri praktek ini juga masih susah dilakukan. Jadi mempublikasikan sebuah biaya yang diberikan kepada pejabat publik. Nah, ini sebetulnya kita belajar dari kasus kayak Menteri Limpo kemarin ya, ternyata banyak biaya-biaya yang juga tidak relevan sebetulnya yang diberikan kepada beliau. Nah, dalam kasus pejabat publik, publikasi biaya juga, terutama lembaga seperti KY ya, itu juga nanti akan memperlihatkan aspek independensi di dalam monitoring, kemudian di dalam itu semua masuk. Tapi catatan pengadministrasian, jika kami ada biaya untuk itu atau honor untuk itu, kami lengkap. Mungkin tak teknisnya dilaporkan atau tidak. Baik. Nah, jadi di banyak tempat ini jadi masalah ya, jadi masalah. Jadi ini bukan praktek yang banyak dilakukan oleh badan publik. Berikutnya pertanyaan 49. Sejauh mana pemerintah atau pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik? Jadi ini keterbukaan pemerintah atau badan publik berkaitan dengan rencana-rencana, khususnya rencana-rencana strategis. Kalau di Bali sendiri seperti apa situasinya soal keterbukaan ini? Rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran di mana biasanya? Sejauh mana pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran? Pertama, rencana ekonomi adanya itu di RPJMD ada, di RKPD ada. Setelah itu dijabarkan melalui APBD provinsi, begitu pula kabupaten kota dan sampai desa. Mungkin seperti itu. Baik, itu situasinya. Ada tanggapan Bapak Ibu? Mungkin ada masukan? Iwan, silakan. Dari pertanyaan harus jelas jedanya ya, sehingga kita menerjemahkan pertanyaannya dengan baik.
sejauh mana pemerintah atau Pemda terbuka atas rencana-rencana, bukan rencana ekonomi dan anggaran saja, tapi rencana-rencana garing. Jadi apapun rencana pemerintah itu harus dipublikasikan. Kan RPJMD itu yang makro, itu udah pasti tahu. Tapi kan banyak rencana. Rencana pemerintah daerah kan tidak hanya RPJMD saja, itu kan 5 tahun. Apa yang setahun, kemudian yang lebih spesifik misalnya yang paling penting itu RDTR, rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang. Ya, karena itu yang sekarang menjadi tools untuk OSS, sehingga perizinan itu begitu mudah masuk ke daerah itu dengan OSS, karena RDTR-nya mengatakan bisa atau tidak di RDTR. Dan RDTR ini kepentingan publiknya banyak banget, dan itu yang seringkali tidak dipublikasikan. Lalu situasi kita dalam soal ini seperti apa? RDTR itu kabupaten kota punya ranah dan memang sudah disampaikan. Bisa dilihat juga di dinas PU masing-masing di website juga sudah ada. Tapi yang sudah jadi PRK. Gitu. Tapi Jadi itu kan disebutkan rencana-rencana ya dan kebijakan ekonomi pengelolaan anggaran. Seperti yang sampaikan tadi ada di RPJMD rencana makro besarnya, RKP dia udah 3 tahunnya, ini kan rencana kerja pemerintah daerah ini setiap tahunnya dijabarkan lagi lalu APBD ini Bapak. Tapi nanti detail tata ruang itu ada di kota-kota masing-masing. Itu wajib memang untuk sebelum melakukan perizinan di OSS. Tidak ada rencana yang kusuk-kusuk muncul ya, yang besar, yang strategis. Nggak boleh malah Pak. Kan sekarang semua itu diperiksa dari perencanaan diperiksa. Nah, kalau merencanakan kesalahan, merencanakan sudah pasti kegagalan yang disampaikan. Salah merencanakan kegagalan. secara top down itu betul, itu normatif persudaraan begitu, karena bicara perencanaan ini kan ada undang-undangnya, sistem perencanaan nasional itu sampai daerah. Tapi yang menjadi persoalan kan bottom up-nya. Jadi bagaimana perencanaan itu juga melibatkan masyarakat dari awal sampai menjadi produk. Itu yang proses saya di situ, karena seringkali kalau RDTR biasanya ada yang mengumumkan, ada yang tidak. Itu sudah jadi barangnya di tingkat kabupaten kota. Oke, baik, Bapak Ibu yang lain mungkin mau tambahkan? Forum konsultasi publik izin Bapak Aki bukan debat, cuma menyampaikan karena kemarin saya pernah di Bapeda 8 tahun itu dari bottom up, dari masyarakat tetap akan mengusulkan apa rencana, apa yang diinginkan untuk dilakukan di Provinsi Bali seperti itu. Jadi melalui mekanisme forum konsultasi publik itu dari masyarakat bisa dari bottom up-nya menyampaikan kepada pihak desa ataupun masuk ke provinsi tidak jadi masalah. Nah itu akan kita bahas lagi di bilateral meeting. Mekanisme itu ada, apakah memang mekanisme itu sebagus yang kita bayangkan? Nah, itu bisa masuk di dalam pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, baik. Next, pertanyaan 51. Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik? Tadi kita sudah banyak bahas ya soal 51 ini. 50 dulu. Hah? 50 belum ya? 50. Oh, sorry ya, betul. 50 sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ini khusus berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin teman-teman yang dari dunia usaha, siapa? Mas Ketut ya? Gimana Mas? Baik, terima kasih. Kalau dari pengadaan barang dan jasa ini memang sudah terpublikasi dengan baik. Memang beberapa kali ketika ada lelang seperti itu ya di LPSC seperti itu kadang memang secara teknologi itu webnya down. Nah itu secara komunikasi pun kita diminta untuk melakukan secara konvensional, misalkan dengan sistem yang ada kira-kira masih ada nggak ruang-ruang lain?
di dalam pengadaan barang dan jasa itu. Kalau ruang gelap ya kita buka bedanya. Kalau di kapal kayak kemarin kan saya nggak tahu persis ya, saya nggak punya pengalaman dalam soal ini. Itu soal misalnya spek barang ya. Ada penentuan spek barang yang sebetulnya sudah ditujukan kepada 1-2 vendor. Atau gimana kalau kita? Kalau itu sih lebih mengerucut gitu ya Mas ya, karena itu kalau saya lihat itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Cuman pada infrastruktur aja sih, pada koneksi server. Lalu itu mungkin kualitas teknologi yang digunakan ya kan. Jadi tidak bermaksud buruk. Ya. Tidak bermaksud buruk. Oke baik, 51 sejauh mana terdapat peraturan sekarang kita masuk ke lingkungan hukum. Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Tadi di pertanyaan indikator pertama itu sebetulnya kita juga sudah banyak membahas soal ini. Next 52. Sejauh mana terdapat ancaman hukum atau kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Apakah ada ancaman pada mereka yang meminta informasi publik atau yang menyebarluaskan informasi publik? Apakah ada ancaman hukuman? Ya, berkaitan dengan sanksi dan denda itu kan dalam undang-undang diatur di pasal 51 sampai 55. Namun pada pelaksanaannya kami belum menemukan ada atau masyarakat ada pemohon informasi ataupun badan publik yang terkategori atau pernah mengalami dalam konteks sanksi dan denda tersebut. Jadi secara regulasi dimungkinkan ya, tapi dalam praktek belum ada kriminalisasi terhadap penyebarluasan. Namun berita lain atau informasi tentang lain seperti yang kami sajikan ada temuannya berkaitan dengan informasi yaitu tentang turis asing dan lain sebagainya. Kalau data dukung itu bisa digunakan, mungkin itu menjadi data kami terkait kondisi keterbukaan informasi. Ini maksudnya ceritanya gimana sih ini? Kalau di sini kan tentang ajang musuh penyebar video ulah turis asing akan kami proses. Nah ini berita ini sesuai link yang kami sajikan, beritanya tentang karena kan salah satu kita Bali ini kan tentang destinasi pariwisata. Tentunya informasi tentang kondusifnitas pariwisata itu menjadi atensi juga dari masyarakat dan tentunya wisatawan yang akan datang ke Bali. Nah, kami pakai itu sebagai data dalam proses ini. Kriminalisasi terhadap warga apakah itu termasuk itu bisa didiskusikan dalam forum ini. Kalau ini kan terutama penekanannya pada menyebarluaskan informasi. Ya. Jadi secara regulasi ada kemungkinan, tetapi dalam kondisi di mana informasi itu disebarluaskan secara melawan hukum, ya kan? Tapi dalam praktek tidak ada yang dikenakan kriminalisasi. Oke, baik. Next 53. Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan atau menghambat kebebasan mencari informasi publik? Apakah ada yang menghambat mencari informasi publik? Dari sekian banyak aturan yang kita punya, dari sekian aturan tidak ada yang menghambat. Namun yang kami temukan itu adalah berita tentang bagaimana rencana-rencana KI pusat dan daerah dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan secara optimal, seperti ada deklarasi Jogja di mana komitmen pemerintah agar melaksanakan dari sisi regulasi yaitu diterbitkannya Perda. Itu yang kami sampaikan sebagai data. baik Bapak Ibu silakan dinilai. Kemudian pertanyaan 54. Sejauh mana aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi pemohon informasi publik, ya, perlindungan terhadap pemohon informasi, ya. Kalau prinsipnya keterbukaan ini kan hadir untuk pemenuhan hak masyarakat dari sisi informasi dan apabila itu tidak dipenuhi punya ruang
ruang yang kami laksanakan yaitu penyelesaian sengketa. Nah, dari sini kami menyatakan bahwa dari sisi proses perlindungan hak kepada masyarakat, pengguna informasi tentunya sudah dijamin. Namun apakah kembali kepada masyarakat, apakah mau mengoptimalkan dan mendorong secara penuh fungsi ini, tentunya kita lihat dari jumlah sengketa yang ada. Jadi secara regulasi hak itu sudah dihargai, dalam praktek juga tidak ada tindakan yang berusaha membatasi hak itu. Oke, kira-kira itu situasi kita di Bali ya. Baik, berikutnya 55. Sejauh mana terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Jadi meminta informasi tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya mengancam dan lain sebagainya. Baik, pasal 51 sampai 55 tidak hanya mengatur kepada masyarakat yang badan publik dalam dari sisi pengumuman atau pengelolaan informasi, namun juga dari sisi pengguna informasi. Apabila informasi yang diperoleh itu digunakan secara tidak baik, itu ada sanksi hukumnya juga. Namun dari sisi proses permohonan informasi dengan cara yang bertentangan hukum, kami belum menemukan. Jadi umumnya masyarakat Bali kalau meminta informasi mereka menggunakan cara yang sudah dan biasanya dipenuhi. Oke, baik, itu sudah poinnya. Kemudian yang ke 56. Sejauh mana terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi. Nah, ini sekarang kita bicara tentang pemohon mendapatkan informasi lalu kemudian terhadap informasi yang didapat itu digunakan secara keliru, mengancam. Di banyak tempat kadang-kadang ada kasus meminta informasi dari kepala desa lalu kemudian justru untuk dipakai memeras kepala desa. Nah, itu kira-kira di tempat kita apakah kejadian-kejadian seperti ini terjadi atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Kalau yang punya informasi, kalau dari yang dikumpul Pokja, apakah ada customer-nya? Kalau yang langsung penyalahgunaan informasi tidak ada, namun secara kondisi ada ditemukan kasus seperti yang sesuai yang saya tampilkan di data hukum. Cuma secara mendalam beritanya belum saya kuasai, tapi artinya terjadi beberapa permasalahan di Bali tidak baik-baik saja. Berarti ada juga beberapa kasus-kasus tentang kondisi lingkungan dan lain sebagainya, pengusaha dan demikian sebagainya. Kalau yang kasus oknum Polda Bali ini seperti apa? Maksudnya ini pemerasan terhadap perusahaan tambang. Nah, ini yang kami temukan di berita online. Artinya apakah itu bisa menjadi penguatan atas butir pertanyaan ini? Tentunya kita diskusikan kembali Pak kepada informan dan mungkin temuan baru dari kasus itu. Baik Bapak Ibu, ada perspektif tentang ini kasus ini. Memang kasus ini kayaknya mungkin ini kasus Polda memeras oknum Polda memeras pengusaha tambang, tapi sebetulnya bukan kasus penyalahgunaan informasi yang telah diminta ya. Jadi yang semangat dari pertanyaan ini adalah masyarakat diberi kebebasan untuk mencari informasi dan informasi itu digunakan secara benar. Ya. Jadi tidak digunakan untuk kemudian memeras orang lain untuk pengalaman dan sebagainya. Baik, next pertanyaan 57. Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang atau badan publik yang dengan sengaja bertindak merusak hak atas informasi termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Jadi ini salah satu pertanyaan yang mengandaikan ada kasusnya. Jadi ada kasus orang yang melakukan pengerusakan terhadap informasi publik dan kemudian ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang tersebut. Adakah kasus kita? Kalau penghancuran informasi atau dokumen kami tidak temukan. Namun kami waktu tahun 2023 kami ada sengketa dengan BPN Badung, di mana yang diminta adalah warka di mana data yang dibawa ke persidangan atau alat bukti yang dibawa itu dalam kondisi
tidak bisa terbaca dan hancur. Artinya adalah kami menganggap badan publik yang menguasai informasi seharusnya pengarsipan dan pemeliharaan dokumen sebaiknya dilakukan secara sistematis, Pak. Karena dokumen-dokumen apapun yang diserahkan masyarakat kepada badan publik harusnya dikelola, dan apabila dibutuhkan oleh badan publik bisa dilihat kembali. Seharusnya temuan kami ada kasus demikian. Tapi kira-kira ini bisa ditangkap sebagai sebuah tindakan yang sengaja merusak dokumen publik? Sengaja tidak, Pak. Tapi memang faktanya terjadi dokumen rusak demikian. Atau memang dokumen disimpan di gudang lalu kena Ya. susah juga. Bapak Ibu ada perspektif? Apakah ini bisa ditangkap kasus itu? Pak Dewa mungkin punya penilaian? Kalau Ibu Niputu Asteria belum datang. Dari unsur apa? Wirausaha. Punya pandangan tentang ini? Lalu pertanyaannya kan sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang yang dengan sengaja, itu memang jadi ada tindakan dengan sengaja merusak dokumen. Kita nggak tahu ya, memang ini ada dokumen yang rusak. Nah, kita nggak tahu apakah sengaja dirusakkan sehingga kemudian tidak bisa dijadikan barang bukti permintaan, informasi. Memang ada indikasi di saja. Mungkin di BPN belum memiliki SOP dari sisi pengamanan dokumen, atau mungkin dokumen tersebut karena terlalu lama lupa. Itu dokumen apa? Dokumen apa? Jadi sebelum menjadi sertifikat, kalau kami balik detail ya, jadi itu warkah itu adalah histori daripada terjadinya sertifikat itu. Nah, itu seharusnya kan menjadi barang atau alat yang benar-benar, dokumen yang benar-benar harus terjaga keutuhan dan keasliannya. Nah, karena temuan ini, apakah ke depan dari proses itu akan membentuk semacam prosedur penanganan itu? Seharusnya dari proses ini disiapkan prosedur itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pandangan apakah kasus ini bisa kita masukkan dalam kasus dengan sengaja merusak ini? Silakan. Izin, terima kasih. Saya Niputu Asteria University. Saya berkaitan dengan kasus ini, sebenarnya saya juga salah satu korban ya Pak ya. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena saya dari awal menikah 2019, ini kejadiannya tanah di keluarga suami sampai sekarang pun tidak bisa di SHM kan. Padahal pajak segala macam semuanya atas nama kakek, seperti itu, kakek dari suami. Jadi sampai detik ini dari 2019 kita ngurus sampai detik ini juga kita tidak dapatkan, karena dulu bentuknya kan adalah PIK-Bill, tidak SHM. Kalau sekarang kan bentuknya elektronik SHM yang berupa kayak barcode seperti itu. Jadi berkaitan dengan ini, saya juga sependapat ya dengan kasus ini, ketika diangkat nantinya bisa sebagai sebuah pandangan atau evaluasi untuk kedepannya bagi masyarakat untuk bisa melegalkan apa yang menjadi kepemilikannya. Ini menghilangkan kemungkinan orang untuk mengakses informasi berkaitan dengan proses tanah, ya kan? Betul. Oke. Nah, tapi Komisi Informasi pernah berinisiatif untuk menyampaikan ini kepada polisi, kan? Mengkomunikasikan ini? Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk bukan tidak ya? Tidak. Tapi ketika proses persidangan kami sampaikan agar
ke depan ada mekanisme atau tahapan yang dalam wujud pengamanan dokumen ini. Entah apa dilaksanakan. Kalau BPN memang agak patut dicurigai. Pak Paci kan kembali kepada pihak penguasai informasi. Ini dilebuan sekarang. Kita paham, Pak. Instansi ini jadi penuh sorotan. Ya. Tambahan terhadap register itu memang pernah menjadi sengketa dan sebelumnya itu kan sudah masuk ke kasus hukum, masuk hukum di Polda, kemudian ada pengadilan yang itu. Tetapi dalam konteks masuk ke Komisi Informasi, ini kan ada permohonan orang mau menelusuri, beralihnya hak terhadap tanahnya dia ataupun beralih ke orang lain. Jadi kan dia ingin tahu bagaimana orang lain itu mengajukan, apa dasar pengajuannya kan itu berupa warta. Itu yang hilang itu pendukung. Nah itu yang tidak bisa ditunjukkan oleh BPN. Nah, dia mengatakan dokumen yang ada itu sudah hancur di gudang yang lama yang tidak terawat itu. Nah, tetapi dia mengatakan itu hancur setelah sepihak. Tidak ada berita acara yang mengatakan misalkan kenapa hancur dan tidak ada laporan ke polisi, itu sendiri tidak ada. Sehingga dari hasil itu ya kami putuskan memang pemohon berhak karena dia terkait, dia mohon terhadap dirinya sendiri. Terus yang tadi yang kepolisian itu yang dia proses apa? Kalau di pengadilan atau kepolisian kan dia minta bahwa bukti warkanya mana. Sedangkan dari pihak pemohon ini DPN tidak bisa menunjukkan. Nah dimohonkan oleh yang istilahnya yang mengatakan bunyi hak itu. Baik, ini saya kira bisa kita sepakati sebagai salah satu kasus penghancuran atau perusakan dokumen ya. Memang sengaja atau tidak agak repot juga, tapi patut diduga. Pertanyaannya kemudian kita sekarang menilai apakah terhadap tindakan-tindakan seperti ini ke depan yang kita harapkan ada tindakan hukum. Nah, dalam kasus kita itu yang belum terjadi kan. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa membuat penilaian seperti ini. Jadi sudah kita punya kasus itu ya, kalau ada dicatat ya. Oke baik, 58. Sejauh mana pemerintah daerah mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor whistleblower di daerah ini? Kita punya regulasi yang secara spesifik mengatur soal whistleblower. 58 ini kalau berkaitan dengan whistleblower, kita ada menemukan aplikasi namanya whistleblower, tapi di dalamnya pengaduan masyarakat itu aplikasi whistleblower Badung. Secara aturan kita juga punya kan. Kalau saya tidak salah di beberapa provinsi mereka punya peraturan khusus berkaitan dengan whistleblower. Kemarin di Pontianak, di Jogja mereka punya, Pontianak mereka punya. Kalau di Bali ada inspektorat. Ada. Oh iya. Ada ketentuan tentang whistleblower. Ya, tapi ada inspektorat. Ya. Bukan dikeluarkan oleh gubernur mestinya kan peraturan. Iya. Kan diturunkan lagi nggak mungkin gubernur langsung ya. Ya kan, tapi maksudnya ada mekanisme penanganan whistleblower yang Ada, ya, inspektorat. Tapi kita nggak punya peraturan yang bisa kita tulis. Peraturan tentang whistleblower. Oke, nanti coba kita trace ya, siapa tahu regulasinya ada ya. Nah, jadi terutama yang kita bicarakan ini satu regulasinya ada, lalu kemudian mekanisme teknis melalui aplikasi, nah itu juga sudah tambahan mungkin. Ya. Kalau di tempat lain itu kemarin kalau saya di Jogja itu pergub peraturan gubernur ya tentang whistleblower. Ada? Oh ada. Kalau ditelusuri ada apa peraturan nomor? Coba kita cek ya, sambil kita pindah ke pertanyaan yang lain ya. Oke. Pertanyaan 59, sejauh mana pelapor atau whistleblower justice collaborator yang dengan etikat baik dilindungi? Nah ini perlindungan konkret yang kita berikan. Jadi ada orang yang jadi justice collaborator, jadi whistleblower, lalu kemudian mereka dilindungi. Kita punya kasus yang terbuka soal itu? 60 Pak ya? Iya 60, 59 sorry. 59. Jadi ini juga mengandaikan ada kasus ya. Kita punya kasus, ada pelapor, whistleblower dan terhadap mereka ya kalau kasus sengketa terhadap itu kami belum temukan, namun yang sesuai yang tadi saya sampaikan di dalam menu whistleblower ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan di sana, seperti ada bangunan terlantar, rusak
pertamanan tidak terurus seperti itu disampaikan di dalam dalam report. Kalau itu lebih ke komplain umum Ya, ya. terus, Nah, kalau ini yang sebetulnya mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Jadi sebetulnya secara prinsip informasi itu sudah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Misalnya mungkin soal proses tender atau apa ya. Tapi karena ada masalah serius di dalam proses itu, misalnya itu dibuka, diungkapkan, tetapi terhadap orang seperti ini tidak dikenakan sanksi ya. Nah itu. Jadi kita nggak punya cerita ini ya. Kita belum punya kasusnya kan? Ya. Oke baik, pertanyaan ini kita kasih nilai 60 ya kepada kasusnya. Kemudian pertanyaan 60, sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini lagi-lagi kembali ada kasusnya, ada pihak yang melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan lalu terhadap orang tersebut kemudian dilakukan tindakan hukum dikriminalisasi. Modus yang paling banyak itu adalah pencemaran nama baik, laporan pencemaran nama baik. Nah di Bali kita punya cerita itu. Entah benar termasuk itu atau tidak, yang jelas ada satu kasus tentang pelaporan kepada Bupati Tabanan ya. Tahun 2023 ya? Iya, tahunnya Ya. 2023. Ya. Dan itu ada dipublikasi oleh Jawa Pos dan Radar Bali. Nah itu artinya apakah itu Nah termasuk terhadap pelapor apakah dikenakan? di dalam telusur berita itu sih tidak ada penekanan kepada pelapor. Tapi orangnya teridentifikasi yang melapor. Ada nama pelapor ada. Oke, berarti kita punya kasus di mana paling tidak ya meskipun satu kasus ya. Kita punya kasus di mana melaporkan bupati karena penyalahgunaan Berkaitan dengan seperti dugaan KKN sih. KKN itu penyalahgunaan kekuasaan ya. Jadi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan terhadap pelapor sama sekali tidak dilakukan tindakan kriminalisasi ya. Iya. Oke, ini cerita baik ya, cerita baik sehingga ke depan banyak orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Nah, pertanyaannya memang kemudian adalah apakah ini menggambarkan situasi kita secara keseluruhan atau hanya satu dua kecualian, yaitu Bapak Ibu bisa menilai ya. Ada yang mau tambahkan? Oke, baik. Next, pertanyaan berikut, pertanyaan nomor 61. Sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi ya. Tadi saya kira sudah banyak dijelaskan juga di Bali ya soal ini. Baik, kita berpindah ke pertanyaan 62. Sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Jadi yang mau dinilai itu sebetulnya kata proaktifnya itu. Nah, jadi badan publik itu tidak sekedar melakukan ini semata-mata kewajiban, tapi kemudian lebih proaktif ya, informasi dan lain segala macam. Nah, keadaan itu yang mau dipotret di dalam penilaian Bapak Ibu sekalian. Baik, pertanyaan 63. Sejauh mana aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Jadi ada aturannya, kemudian dalam praktek itu dilakukan. Tadi dari sekian banyak permintaan hanya 1-2 yang ditolak ya. Jadi secara umum mereka sudah menjalankan kewajiban itu. Kemudian pertanyaan 64. Sejauh mana pemerintah responsif dan mentaati keputusan kebijakan KI entah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan optimalkan pelayanan informasi publik. Jadi semangat yang ada di dalam pertanyaan ini, Komisi Informasi Pusat itu adalah salah satu garda terdepan yang mencoba memfasilitasi badan publik untuk melakukan keterbukaan informasi. Pertanyaannya memang kemudian terhadap rekomendasi, usulan, saran dan lain sebagainya dari Komisi Informasi, nah sejauh mana badan publik itu bersikap responsif. Nah, kira-kira pengalaman selama ini seperti apa, Pak? Baik, kalau berkaca dari tahun 2023, saya masuk mulai dari
sengketa yang terjadi, kemudian ada sampai ke PT UN. Nah itu lebih jelasnya nanti mungkin ditambahkan atau diklarifikasi kembali atau diperjelas. Jadi sampai ke PT UN itu pun sudah berlanjut dan hasil akhirnya sudah ada putusan juga di PT UN. Kemudian 5 dari kasus itu artinya sudah tidak ada ke PT UN. Jadi kami bisa menggambarkan apapun proses yang sudah kami laksanakan itu sudah dilaksanakan dan para pihak sudah menyepakatinya. Demikian. Oke, itu indikator yang paling bawah. Tapi yang sebetulnya yang paling atas yang kita bayangkan, instrumen pertama itu sebetulnya ketentuan ideal normatif yang ada dalam undang-undang. Ya kan? Nah, misalnya, ini perlu punya PPID, maka diusulkan dibentuk, dibentuk, ya kan? Ini kualitas informasi Anda harus punya dong sistem informasi serta peta yang bagus. Nah itu pemerintah juga atau badan publik juga kemudian responsif. Nah kemudian yang itu yang pertama. Sumber yang kedua itu adalah hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Ini yang kurang informatif. Nah ya kan sekarang termasuk terhadap yang kurang informatif ini tentu ada saran perbaikan. Nah terhadap saran-saran seperti ini, nah sejauh mana kemudian badan publik ini responsif dan improve gitu, jadi memperbaiki diri terhadap mendapati keputusan kebijakan dari daerah. Kalau kita hubungkan dengan salah satu kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi, memang ada ada pengaruhnya. Jadi misalkan di tahun 2022 kita mau net, dia hasilnya barangkali masih cukup gitu ya. Kebanyakan kita melihat dari tahun berikutnya ada peningkatan kualifikasi. Kalau di situ dianggap sebagai sebuah tindakan responsif, ya sesuai. Nah, tetapi memang tidak hasil monet disampaikan ke mereka, lalu kemudian mereka melakukan perbaikan. Karena hasil monet itu kan kita umumkan, kemudian di situ mungkin memberikan efek gitu ya. Nilai yang tidak optimal kan memberi efek yang agak malu gitu kan, disampaikan di tempat umum misalkan, sehingga di monet berikutnya ada perbaikan. Jadi memperbaiki diri, meningkatkan kualitas layanan sehingga ketika dinilai lagi ada perbaikan. Walaupun memang tidak seluruhnya kita bisa nilai setiap tahun, karena keterbatasan itu. Beberapa yang memang hasilnya kurang bagus kita lakukan penilaian ulang untuk melihat ada nggak progresnya. Baik Bapak Ibu, begitu keadaannya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Jika tidak kita lanjutkan ya. 65. Sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh komisi. Nah ini spesifik kepada kepatuhan terhadap keputusan sengketa. Nah kita bicara data saja. Dari 6 itu hanya satu sengketa yang ke PT UN, sisanya sudah. Yang membawa ke PT UN itu adalah tentang badan publik atau malah pemohon? Pemohon. Oke, kalau itu artinya, nah setelah kemudian diputuskan oleh PT UN, itu yang itu ya. Ya. Oke, berarti secara umum kita patuh. Kalau kita merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, ini kalau kita mau melihat histori kepatuhan ya. Kita punya data kalau 2022 berapa kasus kita? Tidak. Ya, kalau 2022 nggak ada. Selesai di Shanghai. Jadi keputusan KI dibuat, lalu kemudian Diterima. jika itu menyangkut permintaan data dan harus diberikan, akan dilakukan oleh badan publik. Oke, baik. Jadi secara umum kita bisa mengatakan badan publik relatif patuh terhadap berbagai keputusan sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Bapak Ibu silakan dinilai. Silakan Pak Iwan. Ya, dari informasi Pokjada mengenai kasus sengketa yang pernah terjadi tahun lalu ada 6 kasus. Saya nggak tahu apakah salah satu dari 5 kasus yang selesai atau yang ke PT UN. Karena ada informasi yang diminta oleh Waldi terkait dengan investor yang diizinkan di Tahura. Sudah Subadi juga di sini, kepala Tahura. Yang kemudian ada dispute di situ bahwa informasi itu dikategorikan tidak terkecualikan dan diminta itu. Itu tahun berapa? Bulan itu? Tahun lalu dari KI bisa informasi. Saya dengar bahwa
komisi justru yang menentukan informasi yang diminta itu termasuk dikecualikan atau terbuka. Ini kan bisa menjadi jurisprudensi kalau benar terjadi. Jadi dalam forum ini saya butuh klarifikasi sehingga kita punya dapat pemahaman yang sama bagaimana sengketa terhadap informasi itu terjadi. Bahwa Tahura itu bagian dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan di dalam peraturan Sekda provinsi yang mengatur siapa saja OPD yang punya informasi terkecualikan dan apa saja. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan nggak ada, sehingga asumsinya kan sebenarnya informasi dari dinas itu semua terbuka karena tidak ada di dalam peraturan Sekda provinsi. Nah, ketika ada gugatan, justru kemudian yang informasi yang diminta itu dinyatakan terkecualikan oleh KI. Ini buat saya agak aneh informasi ini, entah benar atau tidak, tapi yang sebenarnya itu saya bisa benar. Oke, baik, saya kira ini juga mungkin isu yang menarik ya, yang nanti juga bisa dikaitkan karena bagian belakang nanti kita akan bertanya tentang sejauh mana Komisi Informasi di dalam keputusan mereka itu bersikap adil, independen, ya kan? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Menambahkan, Pak. Oh, ya, silakan. Terima kasih karena tadi Pak Iwan menyampaikan terkait dengan hasil sengketa awali dengan DKH yang di proses fasilitasi untuk proses hukumnya di AI diputuskan, kemudian pihak wali mengajukan ke PT-UN, bahkan kita lanjut ke PMA. Ini karena data yang ditanyakan oleh disampaikan oleh Pak Iwan tadi benar, karena data yang dimohon oleh si wali adalah data yang bukan produk dari DKH Provinsi Bali. Itu produknya dari pihak perusahaan, sehingga wali meminta data itu bukan produknya DKH Provinsi Bali, bukan Dinas Kehutanan. Yang memproduksi data yang diminta itu adalah pihak perusahaan, sehingga ketika wali meminta kami, tentunya kami lakukan uji konsekuensi PPID yang menyatakan bahwa itu adalah data dikecualikan. Sehingga pada saat itu pihak wali meminta ya tidak dapat kita berikan karena memang itu data pihak perusahaan, tentunya harus ada izin dari pihak perusahaan begitu. Uji konsekuensi dilakukan ya. ketika permohonan data itu sudah disampaikan. Ketika permohonan data itu disampaikan. Jadi bukan kan idealnya memang informasi dikecualikan itu kan sudah dinyatakan jauh sebelum informasi itu diminta, ya kan? Dan itu melalui mekanisme uji konsekuensi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira dalam kasus ini, jadi kalau yang saya tangkap ya, jadi diminta, lalu kemudian ketika diminta baru dilakukan uji konsekuensi. Iya, akhirnya tidak kita berikan sampai ke PT-UN. Dan dalam ini Pemprov Bali sangat dukung, sangat support terkait dengan keterbukaan informasi publik dan tentunya mengikuti prosedur hukum. Kita ikuti karena kami data itu adalah data pihak perusahaan. Kami jadi ada di dua sisi. Satu sisi ketika kalau kami berikan, tentunya kami dituntut oleh pihak perusahaan begitu. Sehingga kami secara hukum tidak tentu sampai ketika ada putusan sampai PT-UN menjadikan kita patuhi. Jadi ketika kemudian PT-UN menyatakan itu harus diberikan, langsung. Hanya 2 hari setelah itu sudah serahkan. Jadi sudah diterima langsung. Jadi kita diikuti. Jadi kami posisinya jadi enak jadinya. Satu sisi dengan wali kami enak, satu sisi dengan pihak perusahaan juga tidak dituntut. Itu jalannya. Maksud kami lakukan. Baik, Pak Iwan, berarti seperti itu situasinya. Jadi memang informasi dimintakan, teman-teman di dinas ini agak kesulitan untuk memastikan apakah informasi ini memang patut diberikan atau tidak. Karena itu adalah propertinya perusahaan lain, pihak lain. Atau mungkin ada sebelum ya, tadi disampaikan dari 6 sengketa yang ada, 5 dalam tanda kutip dimenangkan oleh pemerintah itu ya, bahasa dimenangkan pemerintah atau pemohon? Hanya 1 yang dimenangkan oleh pemohon. Jadi 5 dari 6. 5 yang lain dimenangkan oleh pemohon. Ada yang permohonan menerima permohonan pemohon, artinya dimenangkan pemohon juga ada. 1 sengketa tentang, tapi bukan tentang sengketa walinya. Oke, jadi yang wali itu gimana? Yang
maksud saya gini, Pak Frans, ya. Ada perusahaan yang akan berinvestasi di kawasan konservasi. Ya, kawasan konservasi ini kepentingan publiknya tinggi banget, apalagi di pemerintah. Itu sehingga kemudian pemerintah tentu butuh informasi perusahaan ini mau ngapain di tanah negara yang fungsinya konservasi. Ya dong, profilnya mau ngapain di tanah negara yang fungsinya konservasi. Informasi itu yang diminta, bukan informasi berapa pemiliknya siapa atau yang sifatnya keuangan lah. Itu kan sudah paham. Jadi sebetulnya bertanya tentang perusahaan ini mau apa di sini, gitu kan? Atau bagaimana? Sepertinya begitu. Jadi informasi yang tidak dikecualikan kan kita paham ya, yang sifatnya internal atau kasus-kasus pengadilan dan sebagainya. Sepertinya informasi yang diminta kaitannya dengan perusahaan ini profilnya seperti apa, mau ngapain, kegiatannya apa saja. Itu yang harusnya kan itu bagian dari proposalnya pengusaha itu pada pemerintah atau provinsi Bali dalam hal ini kan gitu. Nah itu yang diminta. Memang informasi itu miliknya perusahaan, tapi ketika perusahaan harusnya memberikan kepada pemerintah, dan ketika diberikan kepada pemerintah harusnya itu menjadi dokumen publik karena ini menyangkut kegiatan yang akan dilakukan di kawasan. Banyak profil perusahaan kan tidak harus informasi tertutup kan? Iya, kira-kira begitu. Ada tambahan lagi Pak kalau bertanya? Ya, gitu. Oh ya, silakan. Ini dia yang saya sampaikan tadi Pak Iwan. Jadi tadi satu kasus yang kita buka saya dengan KI. Memang pemerintah provinsi ada kesulitan memutuskan Pak. Jadi tidak ada keinginan untuk, akhirnya kan sudah diberikan tadi itu. Kesulitan memutuskan itu kan banyak dokumen diminta ke wali Pak. Salah satu yang tidak diberikan adalah dokumen mengenai namanya Pak risalah umum yang menurut PT kita bukanya PT DEM ya membangun, tapi Pak itu Pak sudah itu sudah tahu ya. Mungkin sudah Bali juga sudah mengurus di media. Sebenarnya kita mau berikan, tapi akhirnya kita bersurat Pak. Karena kalau kita baca di sini itu tidak ada mengatur bahwa ketika kalau badan publik kan jelas Pak, di sini badan publik yang menggunakan separuh atau seluruhnya APBN atau APBD. Tapi yang baru terima juga informasi. Tapi ketika sudah bekerja sama dengan pemerintah, mestinya dia sudah masuk ke ranah badan publik. Tapi masih abu-abu juga Pak. Abu-abunya apa? Kami minta izin Pak untuk satu dokumen yang diminta ini. Kami izin, ada suratnya Pak, dia tidak memberikan. Pertama, di sana ada rahasia berdia Pak. Rahasia kita udah memberikan nih Pak gitu. Tapi Pak kau pilih takut nggak digugat saya nanti gitu. Akhirnya izin ke PT DEM itu, izin bersifat resmi, sudah pakai alat bukti di sana. Pertimbangannya adalah mengenai persaingan ekonomi dan rahasia dagang. Dan dia juga menganggap dirinya tidak badan publik, badan privat. Nah, atas dasar tidak diberikan itu, kami Pemprov masih agak bingung memutuskan ini gitu dok. Seperti Pak Kau tadi sampaikan, dokumen depan kita gitu. Kemudian ada juga satu dokumen yang diminta juga ya, yang itu diajukan sebenarnya ke Kementerian Kehutanan, tapi melalui Dinas DKLH, itu mestinya ke Kementerian Kehutanan. Gitu. Tembusannya ada di sini, ini boleh diberikan apa enggak gitu. Nah karena dia ini memang lahan yang digunakan 100% milik pemerintah. Ya. Cuman penganggarannya murni dia. Gitu. Ini yang akhirnya menyebabkan sengketa terjadi, padahal tidak usah terjadi ketika itu sudah pemikirannya sama seperti Pak Iwan dan Ibu tadi sampaikan. Gitu. Saya setuju itu, tapi cuma masih abu-abu lah gitu. Masih multi tafsir gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi pemerintah dalam posisi kesulitan memastikan, rasanya kira-kira gitu ya, memastikan apakah ini termasuk informasi yang Pemda sendiri berkewenangan untuk merilisnya, dan itu situasinya. Nah, tetapi cerita ini juga sebetulnya menjadi cerita yang bagus dalam konteks yang tadi Pak Iwan cerita soal perencanaan itu ya. Jadi memang ketika pemerintah bekerja sama dengan satu instansi di satu tempat ya memang ya itu
ketika pemerintah bekerja ya dia memang harus terbuka di situ ya kan. Jadi saya bekerja di perusahaan ini, kalau tanah itu mau diapain gitu kan? Itu salah satu bentuk keterbukaan di dalam perencanaan itu. Jadi dan ini sekarang banyak terjadi, kayak misalnya di tempat saya ya di Labuan itu kan itu banyak itu kawasan konservasi, kawasan taman nasional yang kemudian dikapling-kapling oleh, kalau ditelusuri itu pengusaha-pengusaha lingkaran kekuasaan semua itu. Ya kan? Jadi dulu misalnya kayak pelataran ya kan, pelataran itu kan pelataran itu sekarang mengakses hampir semua kawasan-kawasan strategis di tempat-tempat wisata kawasan strategis. Dan kita kemudian bisa kaitkan, oh dulu waktu deklarasi yang kedua ternyata di restoran milik pelataran, ya kan? Nah, itu cerita wartawannya jadi menarik gitu. Oh ternyata semua ada 40 kekuasaan di balik kapling-kapling wilayah ini. Ini cerita-cerita yang saya kira memang terbuka, lalu publik bisa menilai ini sebetulnya murni kepentingan publik atau ada 40 para penyelenggara kekuasaan di balik satu keputusan. Nah, saya kira itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa pakai. Jadi kadang-kadang satu kasus bisa dipakai untuk juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang lain di dalam 77 indikator kita. 67. Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan? 6 kasus tidak ada yang tertunda ya? Ya, semua tuntas. Semua tuntas. Nah, memang pertanyaannya kemudian adalah kalau saja Komisi Informasi Bali ini mendapatkan 100 kasus tuntas ya kira-kira? Nah, itu kira-kira. Jadi ada yang maksudnya gini, penilaian Bapak Ibu bisa ini kan prestasi dari sedikit kasus, ya kan? Nah, kalau kasusnya banyak, ya, tapi silakan ya dinilai. 68. Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen? Nah, ini soal penilaian Bapak Ibu sekalian tentang sejauh mana independensi dari KAI. Nah, yang mau kita dengar sekarang adalah kira-kira KAI sendiri protokol independensinya seperti apa? Baik, berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang masuk, kami berpedoman pada hukum acara penyelesaian sengketa yaitu tentang Perki nomor 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian dalam tahapan penyelesaian sengketa kami melaksanakan di internal komisioner komisi informasi, kami mengadakan musyawarah untuk menganalisis kasus yang masuk. Jadi tidak dengan pihak eksternal. Kemudian untuk sampai ke tahap putusan adalah majelis melakukan musyawarah. Ya, hanya itu yang terlibat di dalam satu musyawarah. Tapi mungkin yang protokol yang mau kita dengar, begitu Komisi Informasi menangani satu kasus, misalnya satu tidak boleh bertemu dengan para pihak di luar di luar ruang pengadilan, itu dijalankan? Ya, tidak. Kami mengadakan SOP. Ketika kasus masuk sudah teregistrasi, komisioner yang terlibat sebagai majelis dan mediator tidak berkomunikasi dengan para pihak. Namun komisioner yang tidak terlibat boleh mengadakan menerima sebagai tim publikasi atau humasnya. Jadi komisioner yang lain masih boleh menerima para pihak? Tidak menerima, tapi menyampaikan informasi jika media meminta tentang rilis berita. Begitu. Komisioner yang tidak menjadi majelis. Jadi yang satu tidak bertemu, ya tidak kan? bertemu. Kemudian yang kedua tidak membalas WA segala macam. Tidak. Oke, itu mekanisme yang dibangun oleh untuk menjaga. Oke, baik. Pertanyaan 69. Kalau wartawan kan salah satu mekanisme menjaga konfidensinya tidak mau dijamu makan oleh narasumbernya. Tanya aja Pak Rufi ya. Jadi 69, sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat? Ini kan targetnya 100 hari ya. Nah, dalam kasus kita semua diselesaikan di bawah 100 hari. Ya, di slide berikutnya Mas dibuka. Itu kami sudah tuliskan bahwa dari setiap register yang masuk, waktu penyelesaiannya itu semuanya paling tinggi itu 93 hari kerja. Jadi benar 93. Artinya tidak sampai 100 hari.
paling singkat atau paling cepat 17 hari kerja sudah selesai karena putusan mediasi. Mediasi ya. Ya. Jadi rata-rata sebetulnya di atas 50 hari ya. Ya. Oke, itu. Tapi ada nggak sih yang di bawah 50 hari? Maksudnya kalau mediasi biasa, kalau kasus pengadilan biasa gitu? Kalau sampai adjudikasi pasti di atas 50 Pak. Karena beberapa kali karena pembuktian Pak agak mendalam. Oke, baik. Baik, secara umum berarti diselesaikan sesuai dengan waktu ya, batas waktu. Next, pertanyaan berikut 70. Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip keadilan ya. Jadi adil itu indikator paling nyata adalah semua pihak itu menerima dengan baik keputusan itu. Ya karena putusan bersifat final dan mengikat. Jadi para pihak kalau tidak menerima putusan ada jalur lain yang ruang-ruang untuk melakukan itu keberatan. Ini mau menilai keadilan. Kalau kasus yang tadi kan bahwa ini bagi Bari ini tidak adil keputusan ini misalnya. Tapi kasus kita yang paling tidak adil itu ya mungkin kayak kasus yang kemarin jadi heboh itu, yang kematian di Surabaya itu, yang kemudian diputuskan bebas itu. Nah, itu salah satu cerita tentang kasus yang dianggap sungguh tidak adil. Oke, baik, 71. Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan? Ini kita hanya punya satu kasus ya, Ya. Satu kasus. Oke, baik. Next, silakan dinilai Bapak Ibu. 72. Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara independen, bebas dan adil? Ini penilaian terhadap kalau lihat dari kasus Wali tadi ya, dia meminta Pemprov untuk memberikan data kepada Wali. Saya kira ya relatif objektif di dalam penilaiannya, ya kan? Nah, itu bisa dipakai sebagai satu etalase. Baik, 73. Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Ini kita bicara tentang keterbukaan informasi. Sudah punya PPID semua? Sudah Ada publik di lingkungan peradilan? Sudah ada. Kalau untuk PPID mereka, kalau kami secara akuratnya belum terjadi monet sampai ke tingkat pengadilan. Namun ketentuan tentang keterbukaan bisa dilihat di websitenya, itu semua tertuang tentang struktur keterbukaannya. Baik, pertanyaan 74. Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap Komisi Informasi dengan cara apa yang berbiaya ringan dan caranya sederhana? Saya kira kalau di tempat lain biayanya saya kira di bawah 1 juta ya, biaya meregistrasi perkara itu. Jadi ini semangatnya adalah jangan sampai biaya itu membuat orang reluctant untuk membawa kasus ke pengadilan lebih tinggi. Jadi biaya kita di bawah, kalau di tempat kita berapa registrasi biaya perkara? Kalau di tempat lain rata-rata 500-600 ribu. Kalau untuk biaya mungkin saya belum sampai menelusuri, tapi ada biaya. Bahkan kalau sampai putusan ada ditentukan biaya juga kepada yang para pihak. Tapi biaya itu termasuk sebetulnya relatif terjangkau. Oke, baik, pertanyaan 75. Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas dan jangka? Ini ada tahapannya, lalu kemudian ada schedule-nya. Biasanya kalau di pengadilan kan pasti keluar semua. Jadi begitu kita registrasi, prosedurnya seperti apa, jadwalnya seperti apa kan sudah bisa dilihat kan? Ya. Kalau di kami kan 100 hari maksimal sudah harus putusan, mulai dari awal persidangan terhitungnya. Kalau yang kami baca, kalau di PTUN atau PN itu 60 hari, itu sudah harus sampai putusan sengketa informasi gugatan yang masuk. Kemudian kalau di MK 30 hari. Nah, itu yang mereka bisa lebih cepat ya kalau karena prosesnya menguji putusan kami. Tidak mengumpulkan lagi bukti ya. Baik, berarti relatif tersedia prosedur yang jelas dengan jadwal yang juga relatif jelas ya. Kemudian pertanyaan 76. Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh badan publik? Kalau tadi dari 6 kasus
semua sudah dilaksanakan ya, baik yang diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi maupun yang diputuskan oleh PT WN. Jadi begitu diputuskan sudah dilaksanakan. Ada kasus di Bengkulu apa di Pontianak itu sudah diputuskan di PT WN, tapi sampai sekarang nggak bisa dieksekusi juga. Nah itu betul-betul ketidakpatuhan yang murni. Kalau kami langsung Pak, langsung putusan 2 hari kami selesaikan. Eksekusi ya. Eksekusi. Sudah keduanya Pak. Relatif baik, baik dalam soal itu. Patuh hukum kan? Patuh. Pertanyaan 77 yang terakhir. Sejauh mana pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik? Jadi kalau ada gejala-gejala aparatur membatasi informasi, lalu kemudian ada sanksi teguran, nah itu yang kita mau dapatkan. Ada sanksi informasi yang harusnya dikasih tapi tidak dikasih. Nah kan kalau praktek ini meluas tanpa sanksi sama sekali, dia akan tetap terjadi, ya kan? Tetapi yang diharapkan, oh ternyata PPID itu bisa saja, ini kalau saya tidak lakukan, ya ini saya juga akan kena sanksi. Nah, jadi kultur seperti itu yang mau dipotret di belakang pertanyaan ini. Kira-kira kalau di tempat kita pernah ada cerita seperti itu? Kalau berkaitan untuk pembatasan informasi dan ada tindakan kepada aparaturnya belum ditemukan seperti itu. Nah, Kalau di Padang mereka coba mengintegrasikan kinerja pelayanan informasi itu dengan kinerja aparaturnya. Jadi menjadi salah satu pertimbangan di dalam penilaian kinerja. Nah, jadi ini kan salah satu insentif yang dibuat untuk mendorong betul aparatur negara itu bersikap terbuka di dalam informasi. Nah itu hal-hal yang mungkin ke depan di Bali juga ya, gimana caranya itu juga menjadi bagian dari mekanisme penilaian atas kinerja pegawai. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian 77 indikator telah selesai kita bahas. Jadi selanjutnya Bapak Ibu silakan sesuaikan kembali penilaiannya dari apa yang tadi kita diskusikan. Ada banyak hal yang tidak sempat kita diskusikan secara mendalam karena waktu kita relatif terbatas. Tetapi paling tidak dari diskusi yang tadi sudah kita lakukan, Bapak Ibu bisa menangkap oh kira-kira perspektif kita di dalam penilaian ini seperti apa. Ya kan? Jadi kita tidak hanya menggunakan tadi saya kira bahasa Pak Iwan dengan betul sekali bahwa kadang-kadang bukan soal ada atau tidak ada, tetapi seluruh rentang itu bisa kita nilai situasinya. Jadi mengapa kemudian pertanyaannya kita selalu mulai dari sejauh mana? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan banyak perspektif di dalam cara menilai. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Kalau tidak, kita akan berpindah ke fase berikutnya. Oh ya, silakan, Pak Iwan. Pertanyaan teknis Bapak, banyak data, fakta dan peristiwa yang baru sekarang muncul dari Pokjada. Karena kami dulu deadline-nya jauh di depan. Jadi mungkin pada saat itu dari Pokja belum cukup informasi terkompilasi. Sekarang ada tambahan. Nah, kapan batas waktu kami IA untuk merevisi penilaian? Mbak Tia, sampai berapa? Jam berapa kita batas waktunya? Biasanya jam 10 malam ya, paling lama. Jadi jam 10 malam Bapak Ibu nanti supaya jangan lupa Bapak Iwan. Jadi jangan sampai nanti maksudnya 70 berubah menjadi 20 kan? Ini jadi apa? Bagi teman-teman yang mungkin belum selesai memperbaikinya, ada waktu sampai jam 11 malam, jam 10 ya, jam 10 malam untuk merevisi. Nah setelah jam 10 malam, Bapak Ibu tidak lagi punya hak untuk merevisi itu karena sistem sudah di lock. Jadi sistem sudah di lock. Jadi itu jam 10. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berpindah ke agenda yang terakhir, yaitu penilaian Bapak Ibu tentang ada 2 pertanyaan pokok ya. Satu, aspek keterbukaan apa di Provinsi Bali yang paling mengesankan bagi Bapak Ibu sekalian. Satu. Kemudian yang kedua, rekomendasi atau perbaikan apa yang Bapak Ibu mau sampaikan, mau sarankan untuk
perbaikan keterbukaan kita dalam tahun-tahun yang akan datang. Mungkin kita mulai dari Pak Mulyana. Kita mulai dari sana. Silakan. Yang pertama yang berkesan Pak ya terhadap kebijakan Apa dari keadaan keterbukaan ini? Hubungan pemerintah kan, keterbukaan bencana strategis kan, macam-macam. ya dari keterbukaan informasi yang ada ini lebih pada kemudahan dalam mengakses data sekarang. Karena sosialisasi kan sudah mulai dilakukan walaupun belum semasif yang kita inginkan. Tetapi dengan keterbukaan ini kita lebih memudahkan dalam menggali data. Kalau dulu saya merasakan bagaimana harus datang ke kantor instansi minta data, kita harus tunggu gitu. Dan itu sangat lambat kemudian kalau kita dikejar-kejar sama redaktur. Kalau sekarang nggak perlu nunggu, pokoknya yang penting rajin aja kita mengakses, kita dapat data. Yang paling sering kita akses kan BPS gitu. Walaupun kadang-kadang sama-sama masih mempertanyakan keakurat datanya, tapi kita harus tahu bahwa itu sumber data yang harus kita akui secara sah. Dan cuma permasalahannya ketika akses ini mudah, periodisasi datanya yang kita belum dapat. Dan karena saya mengalami di Kabupaten Kelungkung ketika penelitian itu, jumlah petani di Subak Lepang itu awalnya ada 117 orang. Tetapi ketika saya konfirmasi ke lapangan, ke Kliang Subaknya, itu hanya masih sisa 20 orang. Jadi antara data lapangan sama data yang tertera di Dinas Pertanian itu masih jauh. Begitu juga pernah saya meminta data terkait bagaimana kualitas air sungai di Bali. Saya minta ke DKLH Provinsi. Ketika kita konfirmasi ternyata data tahun 2018 ada, 2019 ada, 2020 nggak ada karena nggak dianggarkan. Nah, periodisasi ini yang perlu juga menjadi perlu dicermati. Nah, dalam terkait dengan FGD ini dan keterbukaan informasi secara umum, rekomendasi saya terus terang ketika mengisi kuesioner ini kita sulit mendapatkan data. Kemudian waktu pengerjaannya agak tanggung gitu lah. Karena ini kan menggali informasi ini tidak mudah. Saya ingat Pak Iwan itu teriak-teriak di WA grup gitu, tapi saya diam aja gitu. Karena saya juga merasakan susahnya mendapatkan data gitu. Ya pura-pura aja kita. Saya lebih mudah karena saya sering mengakses Pak Dewo ini data ini ada nggak? Makanya tadi saya bergurau sama Gus Diagus Li untuk tahun depan coba deh setiap komponen ini kita buatkan rilis, kita sebar ke media. Seberapa banyak diserap oleh media itu udah kebijakan media kita tidak ikut campur, tetapi ada niat untuk membuat rilis bahwa setiap komponen ini ada sehingga untuk periodisasi berikutnya lebih gampang. Ini loh bukti data itu kemudian kita mudah akses. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi memang data itu bukan hanya pada saat itu, bahkan tadi kalau kita perhatikan selama pembahasan juga datanya juga masih susah. Ya. Oke, baik. Jadi Komisi Informasi perlu mengembangkan betul sistem pendataan yang baik. Berikutnya Pak Satria, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang pemerintah saat ini harus badan publik Pak harus merubah paradigma Pak kaitan dengan keluarnya Undang-Undang 14 2008. Memang kami tidak memungkiri itu Pak bahwa kami sepenuhnya ya badan publik ini aparaturnya ini belum memahami Pak terbukaan informasi ini, sehingga Bapak tadi menyampaikan termasuk saya Pak gitu kontak-kontak Pak Dewi juga kemarin data-data sampai yang ke desa-desa ya sampai di Garda paling bawah ya yang berhubungan dengan masyarakat itu kita kesulitan Pak. Nah, mungkin yang saya pengalaman kemarin ya mungkin yang hukum itu Pak karena ada jadi tadi itu
sudah bisa terintegrasi, kita lebih gampang Pak. Jadi ada beberapa data dari hukum itu saya sharingkan juga ke beberapa teman-teman kemarin Pak. Karena kan tidak masalah kan, data itu kan tidak masalah. Jadi rekomendasinya, pengalaman yang mudah-mudahan ya dengan dibentuknya komisi informasi ini gitu, memecut juga kami aparatur ini untuk tahu bahwa ini loh tugas Anda sekarang itu sebagai badan publik gitu. Jadi dan cuman catatan saya di sini juga bahwa Provinsi Bali ya yang masih banyak kekurangan Pak, di beberapa bidang itu selalu menjadi pilot project Pak. Provinsi Bali ini selalu dipakai percontohan karena mau saja Pak dibandingkan provinsi lain. Maaf ya, boleh Pak? Iya, bahkan ada aturan karena mau Pak terus dirubah aturan, dia paling kena Pak duluan. Ada itu Pak. Karena mau saja gitu. Ada satu aturan gitu, yang lain masih nolak, di Provinsi Bali sudah mau Pak. Baru jalan 6 bulan dirubah lagi Pak aturannya Pak, udah pusat. Sehingga kita yang kena Pak gitu. Makanya sempat kita pakai ya pakai apa ketawaan jadinya Pak gitu. Kayak kena pranknya pemerintah pusat. Ya kena pranknya benar Pak itu. Jadi saya bukan bermaksud apa gitu, intinya kami siap untuk melaksanakan Undang-Undang 8 bahwa 14/2008 bahwa masih kurang banyak Pak yang harus dibenahi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya Ibu Wayang Suryati. Baik, terima kasih. Ini karena ditunjuk dan harus memberikan pernyataan pendapat dari 3 bidang penilaian mungkin di luar yang kita nilai saat ini. Saya pernah mengalami hanya mengurus pergantian akte kelahiran. Maaf banget, saya tahunya pokoknya sekarang ada di Denpasar oleh pemerintah. Dulu nggak ada Denpasar, dulu Badung. Saya yang disalahkan oleh pegawai catatan sipil. Ibu soalnya datanya dulu di Badung deh. Waduh, saya nggak tahu dulu hanya ada Badung. Nah itu dan sulit banget kita hanya untuk memperbaiki satu kata untuk akte kelahiran untuk anak saya berangkat ke luar negeri. Terus akhirnya ya banyak duit lah yang harus saya keluarkan. Saya kira karena saya berteman dengan kepala kantor catatan sipil kayaknya gampang gitu, tapi tetap juga uang harus keluar demi supaya anak saya. Yang kedua, sama samsat motor. Saya dari dulu tinggalnya di Panjer, nggak tahu dulu pemerintah menyebutkan saya Badung, tiba-tiba pemekaran jadi Denpasar. Terus begitu nyamsat, kok banyak saya, ya ibu motornya ibu Badung. Loh, saya dari dulu saya ada di Denpasar, kok bisa motor saya Badung? Nah itu hal-hal yang seperti itu jangan terjadi untuk masyarakat itu. Badan publik ini siapa yang harus saya kepengen marah dengan kantor catatan sipil. Jangan-jangan satu babi yang kasih ternyata sudah bukan bagian dari Bali. Nah, itu ya. Barangkali mungkin ada yang mengalami sama dengan saya kira itu. Mudah-mudahan dengan sekarang era teknologi dengan informasi ini jauh lebih bagus ya. Tidak lagi kita katanya online tapi harus ngeprint ke catatan sipil. Aduh, ini yang tadi dia sampaikan ribet juga, harus nunggu siapa yang akan memberikan data. Saya tanya, ini kan sudah online, kenapa tak boleh ibu print di rumah? Ya bu, aturannya ibu harus ngeprint di sini. Nah itu, mari kita bersama-sama sering. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya Mbak Putu Astria. Ya, terima kasih izin Bapak. Pengalaman saya sebagai seorang wirausaha yang konsepnya lebih bergerak di dunia pendidikan vokasi dan pengiriman para pekerja migran ke luar negeri Bapak. Jadi saya harapkan dengan adanya keterbukaan informasi publik ini juga memberikan ruang dan kesempatan kepada kami para wirausaha juga mudah untuk mengakses daftar-daftar perusahaan resmi. Karena saat ini banyak sekali, saya juga izin setengahnya datang Bapak. Mudah-mudahan di FGD selanjutnya kasus-kasus beberapa yang diangkat juga berkaitan dengan banyaknya sekali korban
korban-korban para agensi yang ilegal yang lebih menjurus ke indikasi TPPO itu juga bisa diangkat, karena dengan keterbukaan informasi ini masyarakat kita bisa memilih dan memilah perusahaan mana yang legal, yang benar bisa memberangkatkan masyarakat Indonesia ke luar negeri, sehingga tidak ada isu yang sangat menarik sekali kayak kemarin magang ke luar negeri ke Jerman sampai beberapa rektornya juga ternyata tidak terjerat pidana karena alasan maaf sudah usia dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan data peristiwa yang dibahas dalam FGD ini juga ada unsur dari wirausaha dari berbagai aspek seperti itu. Dan terima kasih atas FGD hari ini, saya senang bisa turut berpartisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena menyangkut hukum, saya kira nanti Pak Satria sudah langsung bisa tindak lanjuti. Jadi mana memang agen-agen yang diakui secara legal, ya, jadi pengiriman yang sah. Baik, berikutnya Ibu Ketut Ari Kusuma Dewi. Mohon izin, mungkin nanti kedepannya lebih sering sosialisasi ke teman-teman, khususnya karena saya bergerak di bidang disabilitas, lingkungan advokasi disabilitas. Jadi saya mohon agar kedepannya juga sering dilibatkan teman-teman disabilitas atau berupa organisasi atau komunitas itu sendiri yang orangnya tidak itu saja. Kemudian kedua, untuk mengakses informasi dalam kegiatan apapun yang disediakan oleh badan publik, misalnya pemerintah, juga jangan lupa untuk menyediakan pendamping yang akan membantu mereka untuk mencari informasi. Yang berikutnya adalah masalah pelaporan berupa misalnya tadi ada infografis dan sebagainya, itu kan tidak bisa diakses oleh teman tunanetra, dan itu kan sudah eksklusif berarti yang bertahannya gitu ya. Jadi agar bisa ke depan informasi itu menyerap ke segala pihak gitu dan bersifat inklusif, agar disiapkan juga seperti iklan, misalnya layanan pemerintah, kemudian berita dan sebagainya, ada running text atau bahasa isyarat, kemudian juga akses-akses yang lainnya perlu melibatkan teman-teman disabilitas dalam penyampaian seperti itu. Terima kasih. Berikutnya Pak Ketut Subandi. Saya lihat sudah mulai pegang-pegang tas, jadi terima kasih. Saya izin Pak. Ya Pak. Ada upacara anak saya. Siap. Saya boleh izin dengan Pak. Tapi minta sebentar. Silakan. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih Pak dengan pada hari ini suatu kegiatan yang sangat betul bagus sekali ya, positif sekali. Jadi dengan keterbukaan informasi publik ini menjadi sesuatu penyeimbang bagi kami sebagai badan publik untuk selalu bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, walaupun memang ada segala keterbatasan, tetapi pasti kami akan berusaha sekuat tenaga. Bagaimana dengan arahan pimpinan, bahkan kami selalu dipantau pimpinan juga. Kalau kita kurang melayani pasti kami ditegur Pak, bahkan bisa ditegur langsung, bahkan dipanggil gitu. Jadi kami juga rasa takut juga kalau tidak melayani dengan prima gitu. Nah, cuma kami ada keterbatasan, harus mengikuti aturan-aturan juga, jadi harus tetap kita berpegang pada aturan dan juga tetap pada pelayanan publik yang baik. Jadi kami berusaha dengan baik seperti yang sudah kami lakukan. Sampai kami lakukan ada sengketa, kami layani di sengketa. Pelayanan publik yang permintaan dari wali data kami layani, tapi karena tidak puas ke sengketa ya kami ikutin aturan, kami ikutin ada putusan dari MA, kami ikutin semua dan dalam waktu cepat kami selesaikan. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan FGD ini juga menambah wawasan saya lagi dan menambah khasanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut. Berikutnya kita pindah ke Pak Iwan. Saya mau izin Pak ya. Oh ya, silakan Pak. Kalau dari saya, pertama
berani memilih saya menjadi informan ahli. Karena saya termasuk LSM aktivis yang keras mengkritik pemerintah. Saya tahun lalu memegang 5 SK gubernur. Tahun ini saya pegang 3 SK gubernur dan tidak ada satupun yang dapat insentif. Jadi saya gunakan tugas saya karena diberi tugas oleh gubernur gitu kan. Saya gunakan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan ya banyak kritik yang saya lakukan karena kritik itu penting. Karena niat saya membangun Bali. Jadi tentu saya apresiasi pada Komisi Informasi dengan segala keterbatasannya berupaya secara optimal menjalankan tugasnya dan itu buat saya mengesankan, termasuk melibatkan saya dalam proses ini. Dan harapannya tentu karena Komisi Informasi ini baik di daerah maupun di pusat ini kan adalah bagian dari sosok pemerintah. Masyarakat melihatnya kan komisi ini adalah pemerintah, sehingga kemudian menjadi bagian dari upaya untuk membangun public trust. Bagaimana masyarakat itu kepercayaannya terhadap pemerintah itu terbangun day to day dari hari ke hari ke depan itu semakin kuat. Dan hari ini artinya kan posisinya penting banget gitu. Dan kita tahu bagaimana political will-nya tidak sehebat itu. Tidak seperti yang kita harapkan dengan keterbukaan informasi publik ini yang umurnya sudah 16 tahun dari tahun 2008. Kalau manusia itu udah boleh punya KTP itu namanya di SIM, udah menjelang dewasa gitu. Tapi kemajuannya kan progresnya relatif lambat. Kalau kita bicara keterbukaan informasi publik, kalau saya sebagai LSM kritik saya adalah pemerintah tidak serius mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena banyak kepentingan politik bisa dilakukan ketika masyarakat tidak mendapat literasi, tidak mendapat cukup informasi yang baik. Di situ memang dalam konteks politik apa yang terjadi di daerah dalam konteks keterbukaan informasi itu kayaknya bercermin ke pusat. Karena ini kan ya secara struktural top down, bicara undang-undang sampai ke bawah, tapi di dalamnya adalah ada unsur mentalitas yang terbangun dari apa yang kita lihat di pusat. Sehingga tentu saya tahu bagaimana tantangannya begitu besar keterbukaan informasi ini, dan harapan saya lewat dan saya sampaikan pada saat KI Bali melakukan FGD sebelumnya itu pada saat kami berproses melakukan FGD, saya sampaikan saya berharap saya tidak hanya dilibatkan untuk menghasilkan indeks, karena indeks hanyalah angka. Walaupun di dalam angka itu ada apa isinya, tapi bagaimana ini sebuah proses bersama untuk kemudian KI itu lebih inklusif, melibatkan sebanyak-banyaknya pihak di Bali, karena semua punya kepentingan terhadap data dan informasi, tidak ada yang tidak. Sehingga peran KI kita harapkan, kita ingin dukung banget gitu. Kalau dukungan pemerintah masih kecil itu ya ini dari luar barisannya banyak nih ingin mendukung. Nah ini yang perlu dioptimalkan. Sehingga harapannya tentu keterbukaan informasi publik di Bali itu antara indeks dengan faktanya itu 11-12. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang itulah yang diharapkan ya. Jadi indeks ini bisa menjadi acuan kerja-kerja apa yang perlu dilakukan ke depan. Baik, berikutnya Pak Dewa. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya hal yang paling mengesankan dalam proses keterbukaan informasi ini ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Satria itu ya, adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini sudah diikuti dengan Perda di kabupaten kota, bahkan di provinsi sudah ada. Nah namun Pergub kemudian diikuti di kabupaten kota juga sudah ada, dan kemudian terbentuk PPID di kabupaten kota, bahkan di desa sudah diupayakan. Nah, namun hal yang ingin saya dari kemajuan dari apa yang dilakukan ini,
tidak hanya mengikuti pembuatan aturan saja, tetapi harus diikuti dengan pemahaman terhadap aturan yang dibuat itu, sehingga seperti apa yang diharapkan oleh Pak Iwan tadi, jadi 11-12 gitu. Jadi ketika kita bicara aturan ada, pelaksanaan juga harus sesuai. Jangan sampai aturan ada namun pelaksanaannya masih seperti yang dulu gitu. Jadi sifatnya priayi dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harapkan ke depan dengan adanya aturan dan adanya kelengkapan yang di bawah itu, kita harapkan juga pelaksanaannya juga sama baik. Jadi indeksnya bagus, pelaksanaannya mendukung. Baik, terima kasih Pak Dewa. Kita langsung saja ke Pak Ketut Adi Sutrisna. Baik, terima kasih Pak Pran. Jadi yang berkesan dalam pertemuan ini, mungkin saya cerita sedikit Pak Pran. Awal 2021 Pak Agus sama Pak Dewa sempat mengundang saya untuk bertemu ketika itu, menyampaikan bahwa KKI Bali itu memiliki permasalahan anggaran, SDM dan lain sebagainya. Nah, saya basic di dunia usaha bidang digital. Ketika itu ini salah satu bentuk komitmen saya dalam keterbukaan informasi publik. Nah, jadi saya buatkan website untuk KKI Bali waktu itu dengan Pak Ketua itu Pak Dewa. Jadi harapannya adalah karena memang semangatnya beliau berdua itu sangat luar biasa Pak. Jadi kita dukung dengan pembuatan website kayak itu. Jadi terima kasih juga untuk acara ini menambah kekayaan perspektif kita semua dari sudut pandang berbagai informan ahli. Nah, mungkin di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai keberlanjutan data. Nah ini tahun politik saat ini, tahun 2024 ini, kebetulan saya suka lumayan di data, terutama dalam hal infografis Pak. Nah saya melihat memang badan publik, salah satunya KPU ya, saat ini kan membuka datanya itu DPT dalam bentuk infografis. Cuma beberapa badan publik lain KPU tidak seperti itu, bahkan mekanismenya harus melalui PPID. Padahal salah satu KPU membukanya dalam infografis di media sosial. Nah, apa bedanya dengan KPU yang lain kan gitu Pak? Kenapa harus melalui PPID? Nah, artinya secara tahapan mekanismenya. Kalau memang bisa dibuka secara infografis di media sosial, alangkah baiknya. Kemudian yang kedua adalah penyajiannya secara komprehensif. Tadi disampaikan sama Pak Ali mengenai disabilitas ya. Nah itu secara umum, secara komprehensif data itu disajikan agar bisa dikonsumsi dan dipahami oleh masyarakat yang yang seperti disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penegasan dari KKI menyampaikan ada 6 sengketa itu. Nah penegasan saya salah satu juga yang tadi disampaikan mengenai BPN Pak. Saya mengalami sendiri ada case juga yang sama, kurang lebih sama, dan kami dan ini atas nama warga Pak ya, itu mengajukan permohonan warta Pak. Nah ini dibolak-balik pada akhirnya datanya rusak, dokumennya hilang, rusak lah bahasanya. Nah barangkali ini bisa ada penegasan lah dari badan publik seperti apa sih mekanismenya, karena dengan begini kan pemohon itu menjadi agak ini ya untuk melaporkan itu. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira nanti memang satu isu yang perlu dikampanyekan itu adalah soal perlindungan data itu, dan perusakan data itu memang harus ada tindakannya untuk memastikan badan publik itu tidak melakukan itu. Baik, yang terakhir Ibu Novi. Terima kasih Pak Frans. Masukan dari saya bahwa ini menjadi daya picut lah untuk badan publik, tidak hanya Pemprov maupun Kota Denpasar, bahkan instansi vertikal lainnya bahwa untuk
memperbaiki atau mengevaluasi lagi dan mengenai informasi atau keterbukaan, karena itu menjadi suatu kebutuhan dan publik dan menjadi pengawasan publik sendiri seperti itu. Dan seperti tadi pembaruan data di website, tidak hanya di website, mungkin langsung juga mungkin bisa dilayani seperti itu Pak. Tidak ada penolakan ataupun tidak ada terus ada memperbarui data maupun daftar-daftar seperti itu, daftar informasi sehingga masyarakat lebih mudah lagi mengakses dan berbiaya ringan dan tidak dihalangi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan demikian acara diskusi kita pada hari ini telah selesai. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita untuk berbagi gagasan, berbagi perspektif di dalam forum ini, dan kita berharap semua sharing gagasan, sharing data itu bermuara pada semakin membaiknya keadaan keterbukaan informasi di Provinsi Bali. Bila ada kata yang salah selama memandu diskusi ini, saya mohon maaf, dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Frans. Tapi rasanya karena tadi IA sudah memberikan rekomendasi, mungkin Pak Frans bisa memberikan kesan dan pesannya Pak terhadap FGD di Bali ini gimana Pak dengan IA dan juga seluruh peserta pada hari ini. Tadi kita udah dengar ya Bapak Ibu ya dari IA gimana. Nah sekarang kita dengar dari tim ahlinya. Monggo Pak. Pakai pantun. Saya ini paling tidak pandai dalam berpantun. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, diskusi kita relatif baik. Jadi ini sebetulnya yang kita harapkan dari sebuah diskusi. Jadi tadi Pak Iwan mengatakan waktu kita isi itu relatif terbatas, informasi kita juga terbatas. Nah, karena itu memang kemudian secara metode ini dirancang sedemikian rupa supaya satu, ya kan. Jadi pengetahuan kita yang terbatas tentang keadaan keterbukaan itu kemudian bisa diisi oleh pertukaran ide yang ada di antara kita, dan saya kira tadi dalam diskusi kita juga bisa mengemukakan perspektif-perspektif yang agak berbeda di dalam cara kita memandang sesuatu. Tadi Pak Iban juga banyak berbagi soal itu ya. Jadi itu yang sebetulnya kemudian jadi menarik. Kemudian soal data, saya kira satu hal yang kemudian kita pelajari memang itu data itu basis yang unik ya. Jadi kerja Pokja luar biasa di dalam proses pengumpulan data ini kan. Kita perlu apresiasi itu, dan yang tidak kalah penting memang kemudian what next gitu setelah ini. Jadi tadi saya sengaja mengatakan ini bukan pure riset akademik, tapi riset ini kita maksudkan untuk perbaikan kebijakan. Nah, sebetulnya di sini ruang bagi teman-teman di Komisi Informasi Pusat dan juga di Badan Publik kemudian melakukan banyak perbaikan ke depan. Rekomendasi yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan itu nanti direkap dan dikompil. Di buku 3 laporan itu akan muncul. Jadi rekomendasi perbaikan. Saya kira semoga proses kita ini berujung pada kerja perubahan yang bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu saja Mbak Ia. Baik, terima kasih Pak Frans yang sudah memandu dari pagi tadi hingga sore hari ini. Dan karena tadi juga Pak Frans sudah memuji dari tim kerja Pokja ya Pak ya, yang sangat luar biasa mengumpulkan data dan fakta. Terbukti saya juga kalau dikirimin data dan fakta tuh downloadnya lama banget Pak, karena sangat banyak slide-nya gitu ya, luar biasa. Datanya sangat lengkap yang disajikan oleh Pokja. Dan mungkin sebagai closing statement dari Ketua Pokja, ada yang ingin disampaikan Pak Ketua Pokja? Kami persilakan. Boleh sambil berdiri Pak Ketua? Oh. Udah pewe banget nih kayaknya. Laki-laki harus berdiri. Iya, betul. Yang pertama terima kasih dari KI Pusat atas pelaksanaan FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Pak Frans selaku tim ahli, dan juga komisioner KI Pusat, Mbak Tia yang selalu aktif berkomunikasi. Kemudian informan ahli Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam forum ini, kemudian juga dalam proses persiapan data. Saya ucapkan terima kasih tim Pokjada yang saya gabung
untuk selalu untuk menyiapkan data dukung agar bisa tampil dalam presentasi FGD. Tentunya ke depan kami selaku Komisi Informasi menyatakan ketika proses pelantikan berkomitmen untuk mendorong keterbukaan informasi publik secara optimal di Bali. Bagaimanapun kondisi kami di Komisi Informasi, kami selalu dengan Pak Ketua dan komisioner lainnya menyatakan diri selalu berkomitmen berinovasi apapun kondisi yang ada. Dan kaidah-kaidah keterbukaan selalu kami sampaikan kepada badan publik, terutama mengenai tentang identitas KIP itu wajib, karena struktural KIP berkaitan dengan hal-hal penting yang wajib ada di badan publik, kami selalu dorong itu. Kemudian di lembaga KI Bali pun sendiri kami tentunya tetap berkomunikasi dengan, karena KI difasilitasi melalui Diskominfo, Pak Kabid yang juga hadir dan selaku tim Pokjada juga aktif atensi atas keberadaan Komisi Informasi, selalu melengkapi apa kebutuhan kami yang kami sampaikan. Yang terbaru adalah baru di tahun ini Komisi Informasi memiliki struktur sekretariat yang jelas. Itu perkembangan kami. Kemudian yang kedua, baru di periode kami terfasilitasi media-media sarana untuk menyampaikan dan mengupayakan sebagai percontohan tentang pelaksanaan komunikasi informasi tentang keterbukaan informasi publik, yaitu ada website. Kemudian ke depan tentunya kami tetap mengkomunikasikan bahwa masih banyak kebutuhan yang perlu pengembangan dalam penguatan lembaga Komisi Informasi. Secara bertahap kami sampaikan, terutama dari sisi pengembangan SDM, dari sisi peningkatan kualitas tidak hanya anggota Komisi Informasi tapi juga sekretariat dari SDM pendukung kami. Itu yang kami akan upayakan ke depan agar kami selaku garda terdepan dalam upaya mendorong keterbukaan bisa memberikan contoh yang terbaik bagi badan publik di Bali. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk seluruh Pokja. Wah, luar biasa. Tadi adalah suara yang mewakili dari Pokja untuk Pokja Provinsi Bali. Baik Bapak Ibu IA dan Bapak Ibu Pokja serta Pak Frans, penulis kita, dan juga dari Bappenas Republik Indonesia. Alhamdulillah selesai sudah FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 di Provinsi Bali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada FGD ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Pak Kia, terima kasih ya. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik, prinsip hak manfaat bersama.